Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratin masyayikhina wa masyayikhina wa la khususan ila hadratin bamin wa subhanahu wa ta'ala faqih imam ولا حضرة منور بعمد القادر بعمد العفو بالله المهيمن لحم المعصوم وزن العابدين له وعصون من في المصعبة الهنا وعوين يا أحمد يا زين يا حسب الله ولا حضرة مؤلفية الكتاب الشيخ الإمام النووي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين ووفقنا آمين. Al-hadithu utawi iki iku hadis. Al-khamisu kang kaping 5. An ummil mukminina saking ibuke pira-pira wong mukmin. Ummi Abdillahi rupane Ummi Abdillah Aisyah rupane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ora ngendika sapa Aisyah, ora ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong Man utawi sapane wong ahdatsa iku gawe anyar sapa man fi amrina ing dalem perkara kita. Hadza ya iki amrina ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma minhu iku saking amrina. Fahuwa mengko utawi ma laisa minhu raddun iku ditolak. Hadis kelima ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membuat baru tentang urusan agama ini, padahal itu tidak ada pada agama ini, maka itu tertolak. Pada zaman sahabat niku wonten seseorang yang anaknya itu seharusnya dihukum rojam. Dihukum rojam karena telah berbuat zina kepada seorang perempuan. Akan tetapi ayahnya si anak ini enggak tega. Matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya ini telah berzina, dia mau dihukum rojam atau dia hukumannya rojam, akan tetapi akan saya tebus ya Rasulullah. Akan saya tebus dengan sejumlah uang, dengan satu budak, entah nanti diserahkan atau dimerdekakan. Akan tetapi Rasulullah tidak mau. Ini harta uang yang untuk tebusan anakmu dan budak yang kamu serahkan, ini semuanya tertolak. Karena orang seharusnya bayar rojam, ya dirojam. Tidak bisa dirubah-rubah. Ketentuan agama ini tidak bisa
rubah. Kalau ada orang yang merubah ketentuan agama, maka itu tertolak. Itu yang disebut dengan bid'ah. Jadi yang tertolak itu ketika merubah ajaran agama. Kalau tidak merubah, tapi justru melaksanakan ajaran agama, maka itu tidak masalah. Seperti nopo, seperti tahlilan. Tahlilan itu bukan merubah ajaran agama, tapi pelaksanaan agama dengan bentuk yang berbeda pada saat itu. Pancen bentuknya enggak ada ono wong mati terus tahlilan. Tapi ajarannya kan wonten. Kongkon ngucapke tahlil ada. Disuruh untuk membaca ayat-ayat Quran ada. Disuruh membaca kalimat thayyibat ada. Dan itu ada memberi makan yuk dianjurkan oleh Rasulullah. Bersedekah dianjurkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Al-Quran. Dan memberi makan itu salah satu bentuk daripada sedekah. Itu bukan ahdatsa fi amrina hadza. Itu adalah pemraktekan ajaran agama Rasulullah sing bisa banyak prakteke. Rasulullah menyuruh maca tahlil, prakteke iso macam-macam. Maca tahlil tengah wengi iso, maca tahlil tengah rino iso, maca tahlil berdua saja bisa, maca tahlil sendirian bisa, maca tahlil sakwise ngajar ya oleh mawon. Jadi niku prakteknya monggo, wong prakteknya iso berbagai macam bentuk, itu bukanlah bid'ah. Nek pancen disebut bid'ah niku adalah bid'ah sing hasanah. Nah contoh lain untuk man ahdatsa fi amrina hadza napa? Contone misale salat nganggo bahasa Indonesia, nganggo bahasa Jawa, adzan nganggo bahasa Jawa. Nah itu adalah bid'ah. Itu tertolak. Soalnya itu bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Orang nyampe akeh ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalem siji riwayat. Li Muslimin kedue Imam Muslim. Man utawi sapane wong amila iku ngamal sapa man. Amalan ing amal laisa kang ora ono alaihi iku ing atase amal apa amruna urusan kita, fahuwa mengko utawi amal raddun iku tertolak. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada pada ajaran kami, maka itu adalah tertolak. Padahal ajaran Islam niki ajaran sing paling lengkap, ajaran sing paling menyeluruh. Mangan ono ajarane, bermasyarakat yo ono ajarane. Meh napa mawon wonten ajaran umume sangka Islam. Nek ana wong melakukan amalan kok tidak sesuai dengan ajaran kita, maka itu tertolak. Mangan mesti ajari Kanjeng Nabi nganggo asto kanan, tangan kanan. Kok niki nganggo tangan kiri? Niku berarti amalan sing laisa alaihi amruna. Kanjeng Nabi ngajari mangan yo nganggo panganan sing halal, sing thayyiban. Kok mangan
haram itu berarti laisa alaihi amruna. Jadi tidak sesuai dengan dasar-dasar ajaran agama Islam. Bukan kok hal-hal yang baru, nganggo napa niku namine teknologi baru, bukan napa-napa. Nganggo pengeras suara, adzan nganggo pengeras suara, bukan napa-napa. Wong adzane ya tetep koyo adzan sing diajarkan dening Rasulullah. Jadi ajaran Rasulullah niku ajaran sing umum, sing mencakup untuk ajaran-ajaran dasar ngoten nggih. Ajaran-ajaran dasar yang bisa diterapkan kepada berbagai macam bentuk pelaksanaan. Selama pelaksanaan ini sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka itu tidak disebut sebagai bid'ah dhalalah. Atau juga dianggap bid'ah dhalalah kalau menganggap suatu ajaran yang tidak diajarkan sebagai Rasulullah itu sebagai ajarannya Rasulullah. Misalnya menganggap tahlil dengan bentuk yang sekarang ini sebagai ajaran Rasulullah, dan itu baru bid'ah. Nah, kita kan mengakui tahlil koyok ngeten iki bukan seperti pada zaman Rasulullah, dengan urutan-urutan yang seperti ini, dengan rangkaian ajaran seperti ini. Kalau menganggap rangkaian acara seperti ini itu ada pada zaman Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, baru itu namanya bid'ah. Tapi kalau kita melaksanakan tahlil karena diperintah Rasulullah maca la ilaha illallah, diperintah mengucapkan napa subhanallah, diperintah mengucapkan utawa maca ayat Al-Qur'an. Ini ku mboten bid'ah sama sekali. Ini kata saya mau hadis-hadis mawon nggih. Ben iki soalnya hari terakhir. Hari terakhir saya hadisul khamis mawon, bukan lanjut. Al-haditsu utawi iki iku hadis as-sadisu kang kaping 6. An Abi Abdillah saking Abi Abdillah An-Nu'man rupane An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nggih anhuma ngeten iki soalnya An-Nu'man niku yo sahabat, Bashir yo sahabat. Kula ngendika sapa Nu'man, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halil ngendikan sapa Rasul, innal halala satemene halal bayyinun iku jelas, wa innal harama lan satemene haram bayyinun iku jelas. Wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lan haram umurun utawi pira-pira urusan mushtabihatun kang serupa la ya'lamu orang ngerti guna ing umurun sapa kathirun wong akeh minan nasi saking menungso. Rasulullah bersabda bahwa halal itu jelas dan haram itu jelas. Sholat jelas kewajiban, puasa jelas kewajiban, makanan yang kamu hasilkan sendiri jelas halal, makanan yang kamu ambil dari orang lain jelas haram. Jadi kata perkara-perkara sing jelas, perkara-perkara sing jelas halal, jelas haram. Dan niku yang
yang kita pegangi jelas halale, maka kita laksanakan. Jelas harame, maka kita hindari. Halal haram itu bukan cuma makanan, tapi halal itu perbuatan yang diperbolehkan, haram itu perbuatan yang dilarang. Nek tahu itu berarti diperbolehkan untuk dimakan. Oleh sajane halal itu diperuntukkan untuk perbuatan, bukan untuk benda. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya ada hal-hal yang mustabih, yang meragukan, ini halal atau haram. Nah, itu yang kita hindari. Faman mengko desa wong iku ittaqo iku menjaga diri sapa man. Asyubuhati ing pira-pira barang syubhat. Faqad istabro'a, mongko teman-teman gawe bersih sapa man. Lidinihi kanggo agamane man, wa irdihi lan harga dirine man. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia sungguh telah membersihkan dirinya sendiri dan membersihkan agamanya. Kadang kita niku remene tenggene barang-barang sing syubhat. Wong jelas ono barang sing halal, tapi malah kita lebih memilih perkara sing syubhat. Faman mengkoti sapane wong waqa'a iku tumiba sapa man fi syubuhati ing dalam pira-pira syubhat. Waqa'a mengkoti tiba sapa man fil harami ing dalam haram. Karoi kaya wong kang angon, yara'akan angon sapa ar-ra'i haulal hima ing dalem kiwa tengene tanah larangan. Yushiku mahmah sapa ar-ra'i ayat ta'a ing yen to mangon sapa ar-ra'i, angon sapa ar-ra'i fihi ing dalem hima. Barang siapa yang jatuh di syubhat, maka dia sungguh telah jatuh di dalam keharaman. Jadi halal haram niku bukan sesuatu yang jelas batasannya. Bukan ngoten nggih. Barang tengene dunya niki bukan sesuatu yang jelas batasannya. Bukan namun halal kali haram. Tapi ada sisi syubhatnya. Jadi halal ke haram niku seperti gradasi warna putih ke hitam. Niku diantaranya ada abu-abu. Batasanin di halal, batasanin di haram. Niku kita nggak bisa membuat garis. Sehingga kita nek pengen aman, ojo wani-wani menjauh dari warna putih. Jadi di sana putih terus tergradasi sampai sini haram. Dan ini kita ojo wani-wani melewati meski nopo sing putih sana yo wis ning kono tok, ojo menengah-nengah. Kalau tengah-tengah niki barang sing syubhat.
Dan nek kita masuk ning gone barang sing syubhat, maka kita tidak bisa memastikan niki halal maupun haram. Oleh gradasi antara putih ke hitam niku batasannya betul kok tengah persis. Engko nek wis ngliwati tengah berarti wis haram, nek sing kono berarti masih halal betul. Tapi kalau sudah kita masuk ke abu-abu meskipun masih dekat daerah putih, niku sudah dikhawatirkan untuk masuk ke dalam keharuman. Maka jagalah diri jangan sampai mendekati kepada sesuatu yang abu-abu. Misalnya dalam sholat contoh nek nenggone awal waktu niku halal. Malah wajibnya ngoten. Kesunahane berada di awal waktu. Dan nek nenggone akhir waktu niku haram kalau sampai mengeluarkan sholat daripada waktunya. Maka laksanakanlah sholat itu di awal waktu. Jangan sampai kamu ragu nanti apakah bisa menjalankan sholat pada waktunya atau tidak. Jadi keraguan itu namanya syubhat. Wis aku tak engko wae saiki nopo tak layah-layah saiki tak maca Quran sing wong waktune isih akeh. Kalau orang nopo menunda-nunda seperti itu, maka dia nanti akan kelupaan dan akhirnya waktu sholat telah habis. Ya ibaratnya koyok ngoten. Wah ini masih halal, masih ora apa-apa. Tapi nanti bisa terjerumus ke dalam keharuman. Ibarat yang digunakan contoh oleh Rasulullah yaitu orang yang angon atau memberi makan hewannya, memberi makan kambing. Kambing diberi makan di tanah lapang. Tapi ada tanah lapang itu tanah lapang milik raja yang tidak boleh dijamah oleh orang. Dan ini sebagai orang yang bergembala kambing atau semacamnya, itu ketika mengembala kambingnya, ya jangan mendekati tanah larangan ini. Karena kalau mendekati ke tanah larangan, maka pasti kambing itu akan memakan rumput yang ada di tanah larangan itu. Ala eling-eling, wa inna likulli malikin, lan sak temene iku kedue saben-saben malaikat. Himan opo tanah larangan. Ala eling-eling, wa inna himallahi, lan sak temene tanah larangan ya Allah. Iku maharimuhu, piro-piro keharamane Allah. Setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah yaitu adalah keharuman-keharuman yang Allah larangkan kepada kita. Jadi jangan kita mendekati, karena kalau kita mendekati maka akan terjebur ke sana. Bisa diibaratkan juga seperti jalan raya. Kita itu jangan mendekati ke jalan raya, tapi kita harus menjaga sejauh mungkin dari jalan raya agar diri kita selamat tidak tertabrak mobil. Karena kalau kita dengan santainya bermain di pinggiran jalan raya, di depan halaman rumah, maka nanti bisa sadar atau tidak sadar kita akan masuk ke dalam jalan raya itu, dan itu membahayakan diri kita. Kalau tiba-tiba ada mobil yang menabrak, maka kita akan terluka. Ala eling-eling, wa inna fil jasadi lan sak temene iku ing dalam jasad.
mubghotan apa sekepal daging. Idza soluhat ing dalem nalikane bagus apa mubgho. Soluha mongko bagus apa al jasadu jasad. Kulluhu ya sakabehane jasad. Wa idza fasadat lan nalikane rusak apa mubgho, fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Ala ilik wahia utawi jasad wahia utawi mubgho iku al-qalbu hati. Ingat di dalam diri kita ini ada sekepal daging, yang mana jika sekepal daging ini bagus, maka seluruh tubuh kita juga menjadi bagus. Dan jika sekepal daging ini rusak, maka seluruh tubuh kita ini akan menjadi rusak. Apa itu? Yaitu adalah hati. Dan baik atau rusaknya hati itu bukan hal yang bersifat fisik, tapi hal yang berupa ma'ani, berupa maknawi. Rusaknya hati yakni kita tidak bisa merasakan ketakutan kepada Allah, tidak bisa merasakan keagungannya Allah. Niku kalau hati kita sudah rusak, maka seluruh perbuatan kita akan hancur. Kita sholat 5 waktu yora semangat, kita ngibadah yora semangat, kita senengane melakukan kemaksiatan. Niku soalnya hatine nopo rusak. Nek hatine jernih bersih, bisa merasakan keagungannya Allah, bisa merasakan betapa hebatnya ajaran Islam, bisa merasakan hikmah yang ada di balik sholat, bisa merasakan hikmah yang ada di balik puasa, maka seluruh jasad kita akan menjadi jasad yang baik. Akan terbuka hati kita untuk menjalankan agama ini dengan sepenuh hati. Mula mriki mboten kok akal sing menentukan baik buruknya jasad kita niki mboten kok akal. Tapi hati. Hati yaitu tempat di mana kita bisa merasakan sesuatu. Soalnya kolbu niku tingkatan tertinggi di atas akal. Tapi untuk bisa mencapai kolbu salim niku ya harus melalui al-aqlu salim juga. Harus menggunakan akalnya untuk bisa mencapai perasaan hati yang sempurna, perasaan hati yang sebenarnya. Pernah nyampe akeh ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Al-haditsu utawi iki iku hadis as-sabi'u kang kaping 7. An Abi Ruqayyah saking Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna nabiyya satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ola iku ngendika sapa nabi ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu ngarepake kebagusan. Rasulullah bersabda, agama itu menginginkan kebaikan. Nasihat itu tidak menginginkan keburukan, tapi nasihat itu menginginkan kebaikan. Qulna matur sapa kita liman kedue sinten.
Nasihat kepada siapa ya Rasul? Ola ngendika sapa nabi lillahi kedue Allah. Pertama, agama itu mengharapkan kebaikan bagi Allah dengan beribadah sekuat tenaga kita, karena itu tujuan utama kita diciptakan. Wali kitabihi lan kedue kitabe Allah. Agama itu menginginkan kebaikan untuk kitabnya, agar kitabnya Allah ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Wali rasulihi lan kedue rasule Allah. Agama itu menginginkan kebaikan kepada rasulnya, agar apa yang disampaikan oleh rasulnya ini terlaksana semuanya, diamalkan, dan juga agar menjadi suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan ini. Wali a'immatil muslimin lan kedue pira-pira pemimpin pira-pira wong Islam. Agama itu mengharapkan kebaikan bagi para pemimpin muslimin agar memberikan keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam, agar memberikan tindakan, pilihan tindakan yang bermanfaat bagi umat Islam, bagi rakyatnya. Wa amihim lan wa amatihim lan nopo wong umume muslimin, yakni kepada orang muslimin secara keseluruhan, secara umumnya. Agama ini menjadi atau mengharapkan kebaikan bagi seluruh umat Islam itu sendiri. Maka dari itu kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu justru menjadi suatu anugerah. Allah mewajibkan kita untuk sholat, itu suatu anugerah. Karena adanya perintah sholat kepada kita, itu menjadikan diri kita bersih, menjadikan kemanfaatan bagi diri kita sendiri untuk mengkontrol emosi kita sehari-hari. Jadi sholat niku kanggo ngontrol emosi kita, soalnya kita nek ora ono sholat niku kita akan lalai. Kenapa kok lalai? Karena yang kita kecimpungi itu adalah dunya. Kita golek mangan, ben iso mangan, kita kerja ning pasar, kita kerja ning gone toko. Kalau kita nggak ada sholatnya, maka kita akan lalai. Kalau onone sholat, niku meluruskan emosi kita dan ora berkecimpung di dalam dunia belaka, tapi kita ingat bahwa yang memberikan hasil dari pekerjaan kita semua ini adalah Allah, dan akhirnya memberikan kebaikan kepada kita. Orang nyampe akeh ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Al hadisu utawi hadis as-saminu kang kaping 8. Iku an Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sa'tamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Rasulullah, umirtu diperintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun an-nasa ing menungso hatta yashhadu sehingga nyekseni sapa nas an ing sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Gusti Allah.
anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Wa yuqimu lan mendirikan sapa nas as-sholata ing salat. Wa yu'tu lan membayar sapa nas az-zakata ing zakat. Rasulullah bersabda, saya diperintah untuk memerangi orang. Memerangi ini beda dengan membunuh. Kotalan itu beda dengan qital. Saya diperintah untuk memerangi orang sampai mereka menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan sampai mereka menjalankan sholat dan sampai mereka membayarkan zakat. Fa idza fa'alu mengkonalikane nglakoni sapa nas dzalika ing mengkono-mengkono yashhadu ila akhirih. Asamu mongko ngreksa sapa nas minni saking ingsun dima'ahum ing pira-pira getihe nas wa amwalahum lan pira-pira bondone nas illa bihaqqil islami kejaba kelawan hak Islam. Barang siapa yang melaksanakan tiga hal ini, bersyahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mau menjalankan sholat dan mau membayar zakat, maka telah terjaga darahnya dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Hak Islam yakni sesuai dengan aturan Islam. Kalau dia membunuh orang, ya dibunuh. Itu adalah hakul Islam. Kalau dia mencuri lebih dari satu nisab, ya dipotong tangannya dan lain sebagainya. Wa hisabuhum utawi hisabe nas iku 'ala Allahi ing atase Gusti Allah taala. Perhitungan amal mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ning dunya mboten ngitung amal, tapi kita ning dunya delok apa yang mereka lakukan. Dekne wis nglakoni salat ya wis. Dekne wis nglakoni zakat ya wis. Ewadene ning atine masih ada kemunafikan, isih kesel-kesel nglakoni salat, males-malesan nglakoni salat, niku Gusti Allah sing ngitung. Nah, bagi kita ketika melihat orang sudah menjalankan sholat, sudah membayar zakat, ya wes ora usah kita ganggu. Kita tidak berhak mengganggu uang dan harta mereka kalau sudah menjalankan ajaran Islam. Rawi nyampe akeh hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim. Al-haditsu utawi iki iku hadis atas kang kaping 9. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu. Biasanya kita namun kenal Abi Hurairah tok, iki namanya Abdurrahman bin Sakhr. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sapa Rasul, ma utawi perkara nahaitu kang nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh anhu saking ma fajtanibu mongko ngedoi sapa sira kabeh hu ing ma wa ma utawi perkara amartu kang perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan ma faktu mengko lakoni sapa sira kabeh
minhu saking ma amartukum mastata'tum selagine mampu sapa sira kabeh. Apa yang saya larang maka hindari, dan apa yang saya perintah maka laksanakan. Kadang kita niku banyak pertanyaan, dilarang apa? Dilarang makan sampai kenyang. Terus kita pengen ngerti, pengen jelas mangan sing kenyang niku pripun, akhirnya takon macem-macem. Mboten usah takon. Pokoknya tinggal jauhi ngoten mawon, makan sampai kenyang semampu kamu. Soalnya di antara napa niki yang dilarang dan di antara yang diperintahkan itu ada sesuatu yang syubhat. Nah, perkara sing syubhat-syubhat niki ora usah mok takonke, tapi hindari saja semampu kamu. Fa innama ahlaka mangka angin pestine ngrusak alladzina ing wong akeh min qablikum saking sedurunge sira kabeh. Apa kasratu masailihim akae pira-pira pitakone alladzina waqtilafuhum lan nulayanine alladzina ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine alladzina. Rawan nyampeake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kamu itu adalah banyak tanya, pengen jelas nganti detail-detailnya. Jadi ajaran itu yang penting ajaran umum, ajaran besar yang bisa kita pegang. Ojo takon detail-detailnya. Soalnya takon detail-detailnya kemudian diterangkan iki olah iki ora olah, nanti kita akan menjalani kesulitan bergerak. Mehrono ora oleh, mehrene ora oleh. Jadi yang kita pegang adalah ajaran yang besarnya. Sedangkan yang kecil-kecilnya itu gunakan gunakan rasa kita, kira-kira niki oleh ta ora oleh. Ojo ditakonke nganti detail. Soalnya nek ditakonke nganti detail itu adalah yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena setelah dijelaskan sampai detail ternyata nggak mampu untuk menjalankannya. Misalnya ono aturan wajib napa niki sekolah. Wajib sekolah tidak boleh bolos. Nah saiki nek terlambat pripun? Ora usah ditakon nek pancen aturane adalah wajib hadir, yo wis ojo takon piye nek terlambat. Piye nek mulai dhisik. Nek terlambat dan mulai dhisik niku gunakan rasane sampean kira-kira nek terlambat oleh ta ora oleh. Aturane wajib hadir. Engko soalnya nek sampean takokke Pak Kiai lah nek terlambat angsal napa mboten, Pak Kiai jawab ora oleh. Oh sampean berat. Engko meh adus ora oleh telat sithik pun. Engko nek ono napa niki udan jemuran kudu mau selamatkan sampean ora oleh metu. Soalnya takone sampai jelimet-jelimet. Orang satu kon sampai jelimet-jelimet sampai kira-kira mawon. Nek aturane adalah wajib masuk, yo wis sing penting masuk. Engko yo dene telat sithik niku sampean rasakan sendiri. Sampean kiaskan sendiri. Niki kan kados Bani Israil nalika dikai kewajiban nyembelih kambing.
nyembelih sapi. Di Bani Israel kowe diwajibno untuk nyembelih sapi. Dan ini Bani Israel sok-sok nopo nggih, sok-sok pengen jelas. Pengen diperintah niku perintah sing jelas. Soalnya mosok diperintah kok perintah nyembelih sapi. Mereka menganggap ini adalah guyonan kan gitu. Dan Nabi Musa napa niku memastikan iki mono ora guyonan, ini perintah beneran sangka Gusti Allah nyembelih sapi wis ndang lakoni, yakni ora usah kakayan takon. Tapi malah takon wae, niki sapi sing pripun? Sapi sing napa niku la faridun wala bikrun, ora terlalu tua, ora terlalu nom. Terus warnane pripun? Warnane kuning cerah. Padahal sakjane nek ora takon-takon anggen nglaksanakake nyembelih sapi napa mawon wis iso kan. Tapi gara-gara akeh takone akhirnya mengerucut kepada hal yang sangat langka. Dan mereka harus membayar dengan biaya yang tidak murah. Tuku sapi niku wae napa sing kaya ngono iku mahal. Coba nek langsung menjalankan sapi kok sapi napa wae iso. Ruan nyampe akeh ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Al-haditsu utawi iki iku hadis al-ashiru kang kaping 10. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah sa'tamne Gusti Allah taala thayyibun iku zat kang bagus. Layak balu orang nerima sapa Allah illa thayyiban kejaba ing perkara kang bagus. Gusti Allah itu zat yang bagus, tidak mau menerima kecuali yang bagus. Tidak menerima hal-hal yang remeh-temeh. Semuanya harus berkualitas. Wa anna Allah lan sa'tamna Gusti Allah amara iku perintah sapa Allah al-mu'minina ing pira-pira wong mukmin bima kelawan perkara amara kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma al-mursalina ing pira-pira utusan. Karena Gusti Allah itu hanya menerima yang berkualitas, maka sebagaimana Allah memerintahkan para rasul, juga seperti itu pula Allah memerintahkan semua orang mukmin. Maksudnya apa? Maksudnya orang mukmin niku ya kudu menjalankan ibadah seperti kualitas yang dilakukan oleh para rasul. Perintah-perintah yang Allah berikan kepada para rasul itu kan berkualitas. Maka seperti itu pula orang mukmin harus menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan kepada para rasul itu. Faqula ngendika sapa Allah taala, ya ayyuhar rusulu eling-eling pira-pira utusan. Kulu mangano sapa sira kabeh. Min thayyibati ma saking pira-pira baguse. Kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibatin. Saking pira-pira perkara kang bagus. Wa amalu lan ngamal sapa sira kabeh sholihan ing ngamalkan soleh. Para rasul diperintahkan untuk makan makanan yang bagus, begitu juga kita umatnya disuruh memakan makanan yang bagus. Para rasul diperintah untuk menjalankan amal-amal yang soleh, kita juga diperintahkan untuk menjalankan amal-amal yang soleh. Jadi kualitas ini nomor satu. Kenapa? Karena Allah menciptakan bumi seisinya juga sangat berkualitas. Tidak ada kekurangan sama sekali. Maka dari itu
ketika kita beribadah kepada Allah, menyajikan amalan kita kepada Allah, harus seperti yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan kualitas yang terbaik. Wa qala ngendika sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu mangono sapa sira kabeh min thayyibati ma saking pira-pira baguse perkara rozaqna kang paling rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kebaikan-kebaikan yang telah kami rezekikan kepada kamu. Jangan memakan barang yang haram, jangan memakan barang yang busuk, jangan memakan makanan yang berbahaya bagi diri kamu. Jadi makan makanan yang menyehatkan, tidak harus yang mahal. Makan makanan yang bersih, makan makanan yang bergizi. Soalnya barang-barang yang mahal itu adalah barang-barang yang enak, yang sesuai dengan hawa nafsu. Bukan niku yang diharapkan dalam ayat ini. Di dalam ayat ini adalah memakan bukan makanan yang sesuai dengan hawa nafsu, tapi makanan yang baik bagi tubuh kamu, baik bagi roh kamu, yang menyehatkan meskipun niku enak utawa orang enak. Misalnya nopo, misalnya yo kita mangan tahu, mangan tempe, mangan nasi, makan sayuran, sesekali makan tempe, makan daging. Niku adalah thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara nuli nyebut sapa nabi. Langsung ar-rajula ing wong lanang. Yutilu hale dawaake sapa rajul as-safara ing lelungan. As'afa hale dawul-dawul. Acak-acakan rambutnya. Al-baro tur berdebu. Yamuddu hale dawaake sapa rajul yadaihi ing asta loro rajul. Ila samai maring langit, ya Rabbi, ya Rabbi, duh pangeran ingsun, duh pangeran ingsun. Jadi ana wong rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Maksudnya nopo? Maksudnya orang yang tidak mempedulikan kualitas nalika beribadah maring pangeran. Ibadah maring pangeran saonone kondisi meskipun kotor ya ora apa-apa. Mula meskipun hadis ini itu fokusnya kepada makanan, tapi sebenarnya bukan hanya makanan. La yaqbalullahu illa thayyiban itu bukan hanya makanan yang bagus, tapi semua amalan yang berkualitas, termasuk makanan yang berkualitas. Makanan yang berkualitas dari sisi gizi dan makanan yang berkualitas dari sisi kehalalan. Nek gizi pengaruh ning gone jasmani, nek kehalalan pengaruh ning gone rohani. Bukan panganan tok, tapi semuanya kita harus memberikan kualitas yang terbaik. Jadi niki wong lunga panjang. Wong lunga tentune acak-acakan, tentune berdebu. Tapi kalau dia mau berusaha, niku debune yo bakal ilang, acak-acakannya yo bakal ilang. Meskipun lunga sak wan-wan, tapi nek gelem sisiran, gelem mandi golek banyu, terus lebih ndonga maring Gusti Allah.
Wa mat'amuhu hale utawi panganane rajul haramun iku haram. Niki ditambahi malih panganane haram. Jadi orang ini sangat tidak memperhatikan kualitas sama sekali. Wa masyrabuhu utawi inumane wong haramun iku haram. Wa malbasuhu utawi pakaiane wong haramun iku haram. Wa ghudhiya lan dipangani sapa man bil harami kelawan haram. Fa anna mongko hale kaya apa yustajabu disembadani apa lahu kedue rajul. Orang yang tidak menjaga kualitas seperti ini, tidak menjaga kualitas makanan haram yo dipangan, minuman haram yo dipangan, penampilannya acak-acak yo tetap dinggo ibadah, rambutnya masih dawul yo tetap ibadah, pakaiannya berdebu kotor kabeh yo tetap ibadah. Orang yang tidak memperhatikan kualitas seperti ini, bagaimana bisa diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Gusti Allah zat yang maha sempurna, zat yang menjadikan segalanya ini dengan kualitas terbaiknya. Kok sampean menghadap dengan Allah dengan kualitas terburuk? Ya pripun Gusti Allah gelem nerima? Rawa nyampe akeh ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Al-haditsu utawi iki iku hadis al-hadi asyara kang kaping 11. An Abi Muhammadin saking Abi Muhammad Al-Hasani rupane Hasan bin Ali bin Abi Thalib cucune Rasul. Sibti Rasulillah rupane cucune Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi lan wewangiane Rasul. Itu bisalah dimaknani kasihe Rasul, orang yang disayangi oleh Rasul radhiyallahu anhuma. Soalnya Sayyidina Hasan yo sahabat Kanjeng Nabi, wong menangi Kanjeng Nabi, dan Sayyidina Ali juga sahabat Kanjeng Nabi. Ola ngendika sapa Abi Muhammad, hafidtu ngreksa sapa ingsun min Rasulillahi saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak ninggalono sapa sira ma ing perkara yaribu kang dadekno mamang apa mah ka ing sira. Ilama maring perkara la yaribu kang ora dadekno mamang apa mah ka ing sira. Jadi ini Imam Hasan ngendikan, apa yang saya hafal dari Rasulullah adalah ajaran ini. Tinggalkan apa yang meragukan sampai tidak menjadikan kamu ragu. Yakni misalnya kamu ragu kok meh ono tamu ta ora yo. Maka biar tidak ragu, siapkan makanan. Barangkali tamu ini teko ta ora teko, sing penting wis ono panganan sampean anteng. Niku namine dak ma yaribuk ila mala yaribuk. Sampean ragu sesuk ono ulangan ta ora yo. Kayane kok guru niki kadang dadak ulangan. Dan ben sampean ora ragu ora mamang, maka sampean belajar malam ini untuk persiapan ulangan esok hari. Meskipun durung tentu besok ulangan, tapi sampean wis mantep, wis yakin, wis persiapan. Dan lakukan kepada semua hal. Jadi sing kira-kira menjadikan kamu yakin niku nopo? Soalnya nek kenyataan niku kan tidak bisa kita tentukan. Tapi yang bisa kita tentukan adalah persiapan kita. Nah, ketika kita sudah menjalani persiapan, maka kita yakin untuk bisa menghadapi apapun kondisi esok hari. Rawan nyampe akeh ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa qala lan ngendika sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi
haditsun utawi iki iku hadis hasanun kang bagus, sahihun kang sahih. Imam Turmudi niku napa sing pertama kali memunculkan istilah hasanun sahihun. Jadi hadis nek hasan kan yo hasan to, nek sahih to. Tapi beliau sering memunculkan peristilahan hasanun sahihun, yakni dari satu sisi dipandang dari sisi tertentu niki hadis hasan, dipandang dari sisi yang lain niki hadis sahih. Al-haditsu ats-tsani asyara wallahu a'lam bis-shawab. Kalau nama hadis itu wis meh separo niki, kudune iki ngajine hadis itu. Impun niki mboten sampai hatam, mboten napa-napa, tapi kula harap jenengan baca sampai hatam. Insyaallah nggih, kula kepengin niatane kula meh tak lanjutkan lewat napa niki YouTube kula. Ini lak ngertos YouTube kula dereng. YouTube kula Muhammad_Labib. Muhammad_Labib. Mangke coba jenengan searching teng YouTube. Utawa nggih ketik Labib kalih tambahi kitab Arba'in ngoten nggih. Kadang nek Labib tok engko muncul Labib liya-liya. Nek Labib kalih Arba'in mangke muncul. Utawa nek alamat nek saged ndelok liwat alamate kula @Muhammad_Labib. Mangke insyaallah kula lanjutaken lewat napa video itu. Kalau bukan hadis-hadis tok nggih. Ternyata nek syarahe ora rampung-rampung, kawit wingi-wingi hadis kelima mawon. Sak menrin mungkin manfaat ala hadiniyah wa ala kullatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Menawi selama PKR niki kula wonten kesalahan, kula nyuwun dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.